Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi bersama Bapak. Nama Bapak adalah Ikin Sodikin. Bapak adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang nilai mutlak, yaitu salah satu materi yang ada di mata pelajaran matematika wajib. Ya, nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu definisi nilai mutlak, kemudian operasi hitung yang ada pada nilai mutlak, dan juga kita akan mengetahui berapa nilai X dari suatu persamaan nilai mutlak. Jadi akan ada banyak video pembahasan di video pembelajaran kali ini. Oleh karena itu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ayo kita belajar bersama. Oke anak-anak, nah sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang nilai mutlak, mari kita berkenalan terlebih dahulu mengenai definisi nilai mutlak. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi biar sayang maka kita harus berkenalan terlebih dahulu. Nah, definisinya seperti ini. Misalkan X itu adalah suatu bilangan real. Kemudian kalian melihat ada notasi atau simbol matematika seperti ini. Nah, ini dibacanya adalah nilai mutlak X. Dan didefinisikan nilai mutlak dari X sama dengan dia akan bernilai positif X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, maksudnya X lebih besar sama dengan 0 itu adalah X-nya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka X-nya akan bernilai positif. Dan dia akan bernilai negatif tuh kalau X-nya lebih kecil dari 0. Maksudnya adalah X-nya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke anak-anak, nah sekarang kita masuk di konsep nilai mutlak. Nah di sini kita menggunakan bantuan garis bilangan. Ya, nah di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu adalah nilai mutlak dari 3 sama dengan positif 3. Nah sesuai dengan definisi tadi, kalau misalkan X-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlaknya itu bernilai positif. Nah, di sini kan ada angka 3 di dalam nilai mutlak. Nah, angka 3 itu lebih besar sama dengan 0. Makanya nilai mutlak dari 3 itu akan bernilai positif 3. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan bantuan dari garis bilangan. Jadi kalian nanti bisa membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dimulai dari 0, kemudian ke kanan angka 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan kalau ke kiri itu angkanya bernilai negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, nilai mutlak dari 3 artinya adalah berapa langkah jarak dari 0 menuju angka 3. Ya, jadi kalau menggunakan garis bilangan, kalian hitung. Kalian bisa berhitung berapa langkah angka 0 menuju ke angka 3. Nah, kita hitung ya, dari 0 menuju angka 3. Dari 0 ke 1 berarti 1 langkah. Dari 1 ke 2 berarti 2 langkah. Dari 2 ke 3 berarti 3 langkah. Oh, jadi nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena dia 3 langkah jaraknya dari 0 menuju angka 3.
Oke anak-anak, kita masih berada di konsep nilai mutlak. Nah, di sini ada dua contoh soal yang akan Bapak bahas bersama dengan kalian. Masih dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, untuk contoh soal nomor 1, di situ ada nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nah, untuk bisa menyelesaikan contoh soal nomor 1 ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus membuat terlebih dahulu garis bilangan ya. Nah, dimulai dari angka 0, kemudian bergeser ke kanan, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kiri, yaitu kita buat negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, maksud dari nilai mutlak dari 3 sama dengan 3 itu artinya adalah kita akan menghitung berapa langkah jarak dari angka 0 ke angka 3 ya. Nah, jadi kita akan menghitung berapa langkah dari angka 0 menuju ke angka 3. Nah, kita hitung bersama-sama. Dari angka 0 menuju ke angka 1 itu berarti 1 langkah. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 itu berarti 2 langkah. Kemudian dari angka 2 ke angka 3 itu berarti 3 langkah. Nah, jadi kenapa di situ nilai mutlak dari 3 sama dengan 3? Artinya adalah jarak dari angka 0 menuju ke angka 3 ada 3 langkah. Lalu kenapa di situ tanda panahnya ke sebelah kanan ya gitu? Karena angka 3 itu berada di sebelah kanan atau bernilai positif. Nah, lalu bagaimana ini untuk yang contoh soal yang kedua? Yaitu di sana ada negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dimulai dari angka 0, kemudian bergeser ke kanan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bergeser ke sebelah kiri, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, karena negatif 3 itu berada di sebelah kiri, maka kita hitung berapa langkah dari angka 0 menuju ke angka 3. Nah, dari 0 menuju ke angka negatif 1 itu berarti 1 langkah. Dari negatif 1 menuju ke angka negatif 2 itu berarti 2 langkah. Nah, dari negatif 2 ke angka negatif 3 berarti 3 langkah. Oh, jadi maksud dari negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3 itu artinya adalah berapa langkah dari 0 menuju ke angka negatif 3. Oke anak-anak, kita masih berada di konsep nilai mutlak. Nah, di layar itu ada 5 contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Masih menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau menjawab 5 soal yang ada di layar ini, kalian bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Dimulai dari kalian membuat garis bilangan angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan berada di sebelah kiri, angkanya itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, maksud dari nomor 1 itu adalah nilai mutlak dari 3 sama dengan 3, artinya berapa langkah dari angka 0 menuju ke angka 3. Nah, dari angka 0 menuju ke angka 3 itu ternyata ada 3 langkah. Tahu dari mana, Pak? Nah, dari 0 ke angka 1 itu berarti 1 langkah. Kemudian dari angka 1 ke angka 2 itu berarti 2 langkah. Kemudian dari angka 2 ke angka 3 berarti 3 langkah. Oh, jadi nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3 karena ada 3 langkah dari 0 ke angka 3. Kemudian kalau nomor 2 itu kan bentuknya pecahan, Pak, gitu ya. Nah, nilai mutlak dari 3/4 itu kenapa sama dengan 3/4? Karena jarak dari 0 menuju angka 3/4 itu sebanyak 3/4 kali ya. Makanya kenapa nilai mutlak dari 3/4 sama dengan 3/4 itu karena jarak dari 0 ke angka
4 itu sebanyak 3/4 kali ya. Nah, lalu untuk nomor 3 itu nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Kenapa nilai mutlak dari 0 sama dengan 0? Ya karena jarak dari 0 ke 0 ya hanya ada 0 kali ya, atau tidak ada jaraknya alias diam aja. Makanya nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Nah, sekarang untuk soal nomor 4. Nilai mutlak dari negatif 5/2. Kenapa sama dengan 5/2? Karena jarak dari 0 menuju ke angka negatif 5/2 itu sebanyak 5/2 kali. Ya, untuk soal nomor 5, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena jarak dari angka 0 ke angka negatif 3 itu sebanyak 3 kali. Oke anak-anak, nah kita sekarang masuk di operasi hitung pada nilai mutlak. Jadi di awal kita tadi sudah membahas tentang definisi nilai mutlak. Jadi definisi nilai mutlak itu ada dua. Yang pertama dia akan bernilai positif X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, setelah kita mempelajari dan juga membahas serta memahami tentang definisi dari nilai mutlak, nah untuk pembahasan kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang operasi hitung pada nilai mutlak. Nah, operasi hitung pada nilai mutlak yang akan Bapak bahas di pertemuan sekarang ini adalah yaitu tentang operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan pada nilai mutlak. Oke anak-anak, nah sekarang kita masuk di contoh soal yang pertama untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada nilai mutlak. Nah di sini ada 3 buah contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Nah untuk contoh soal yang pertama, di situ ada nilai mutlak negatif 5 dikurangi 6 sama dengan nilai mutlak dari negatif 11 kemudian sama dengan 11. Nah, maksudnya adalah, nah kalau kalian menemukan bentuk negatif 5 dikurangi dengan 6, artinya kalian mempunyai hutang 5, kemudian hutang kalian bertambah 6. Jadi sekali lagi kalau kalian menemukan bentuk negatif 5 dikurangi dengan 6 itu artinya kalian punya hutang 5 kemudian kalian nambah lagi hutangnya 6. Jadi sudah hutang 5 kemudian kalian nambah lagi hutangnya 6. Jadi total hutangnya adalah 11 alias di sini adalah negatif 11. Nah, karena negatif 11 ini lebih kecil dari 0, maka nilainya adalah negatif. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada definisi nilai mutlak, kalau nilainya negatif, maka di depannya ada negatif juga. Jadi negatif buka kurung negatif 11. Nah, negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif 11. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada nilai mutlak dari negatif 5 ditambah dengan 9 sama dengan nilai mutlak dari 4 sama dengan 4. Nah, artinya negatif 5 itu kalian punya hutang 5. Positif 9 artinya kalian bayarnya 9. Nah, kalau kalian sudah punya hutang 5, kemudian kalian bayarnya 9, berarti otomatis kalian punya kembalian. Nah, kembaliannya adalah 4. Nah, lalu kenapa di sini hasilnya positif 4? Nah, kita harus ingat ke definisi nilai mutlak ya. Kalau misalkan X-nya itu lebih besar dari 0, maka nilainya positif. Nah, 4 itu nilainya lebih besar dari 0, makanya 4 ini bernilai positif. Nah, sekarang untuk contoh soal yang ketiga. Nilai mutlak dari 29 dikurangi dengan 15. Nah, sama dengan nilai mutlak dari 14 sama dengan 14. Nah, 29 dikurangi 15 itu kan nilainya 14. Nah, 14 itu kan lebih besar dari sama dengan 0. Maka otomatis nilainya akan menjadi positif dari 14.
Oke anak-anak, kita akan membahas contoh soal yang kedua. Tapi sebelum kita membahas contoh soal yang kedua, kita flashback dulu atau kita review dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan di definisi nilai mutlak ya. Kita harus ingat anak-anak, nah definisi dari nilai mutlak kalau menggunakan garis bilangan itu artinya adalah jarak berapa langkah dari angka 0 ke angka yang ditanyakan atau ke angka yang berada pada soal ya. Nah, di sini ada nilai mutlak dari 3 kemudian ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak, nah nilai mutlak dari 3, kenapa hasilnya 3? Itu karena ada 3 langkah dari angka 0 ke angka 3, makanya hasilnya di sini sama dengan 3. Kemudian kenapa nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan positif 2? Karena ada 2 langkah dari angka 0 ke angka negatif 2. Nah, maka kalau misalkan sudah seperti itu, tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 2 nilainya sama dengan 5. Nah, kalau sudah memahami contoh soal yang pertama, nah kita bisa mengerjakan atau memahami juga contoh soal yang kedua dan contoh soal yang ketiga. Nilai mutlak dari negatif 33 ditambah nilai mutlak dari negatif 25 itu sama aja dengan 33 ditambah dengan 25 sama dengan 58. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama ya. Jadi nilai mutlak dari negatif 33 itu artinya adalah berapa langkah jarak dari angka 0 ke angka negatif 33. Ternyata ada 33 langkah. Lalu nilai mutlak dari negatif 25 itu artinya adalah berapa langkah jarak dari angka 0 ke angka negatif 25. Oh, ternyata ada 25 langkah juga. Nah, lalu kalau sudah seperti ini ya tinggal kita jumlahkan aja. Nah, hasilnya adalah 58. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, nilai mutlak dari 39 ditambah dengan nilai mutlak dari 11 sama dengan 39 ditambah 11. Artinya ada 39 langkah jarak dari angka 0 ke angka 39 dan ada 11 langkah jarak dari angka 0 ke angka 11. Nah, 39 ditambah 11 sama dengan 50. Oke anak-anak, nah sekarang kita masuk di contoh soal yang ketiga. Nah di sini ada 3 buah contoh soal dengan variasinya masing-masing. Nah untuk contoh soal yang pertama, di situ ada nilai mutlak dari 3 dikurangi dengan 5 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, 3 dikurangi 5 itu artinya adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 yang sebelah kanannya itu kita tulis kembali. Nah, kemudian sesuai dengan definisi dari nilai mutlak, kalau ada nilai mutlak dari negatif 2 itu artinya adalah berapa jarak dari angka 0 menuju ke angka negatif 2. Ternyata ada 2 langkah, makanya di situ nilainya adalah 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, nilai mutlak dari negatif 5 ditambah nilai mutlak dari negatif 2 dikurangi dengan 9. Nah, nilai mutlak dari negatif 5-nya kita tuliskan kembali, kemudian kita selesaikan untuk nilai mutlak dari negatif 2 dikurangi dengan 9. Nah, kalau ada nilai mutlak dari negatif 2 dikurangi dengan 9, artinya kita punya hutang 2, kemudian kita nambah lagi hutangnya 9. Jadi kita sudah punya hutang 2, nambah lagi hutangnya 9. Berarti otomatis hutang kita bertambah jadi 11. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak, nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5, kemudian nilai mutlak dari negatif 11 sama dengan 11. Jadi 5 ditambah 11 itu sama dengan 16. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, nilai mutlak dari negatif 13 dikurangi dengan 9 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 2 ditambah dengan 9 sama dengan nilai mutlak dari negatif 22 ditambah dengan nilai mutlak dari 7 sama dengan 22 ditambah 7 sama dengan 29. Nah, artinya
Kita punya hutang 13, kemudian kita nambah lagi hutangnya 9. Nah, kalau sudah punya hutang 13, nambah lagi hutangnya 9, maka total hutangnya menjadi 22 atau negatif 22. Nah, kemudian yang kedua, itu kita punya hutangnya negatif 2, tapi kita bayarnya 9. Kalau kita punya hutangnya 2, kemudian kita bayarnya 9, berarti kita akan mempunyai kembalian, yaitu kembaliannya adalah 7. Ya, nah, sesuai dengan definisi, nilai mutlak dari negatif 22 itu sama dengan 22 dan nilai mutlak dari 7 itu sama dengan 7. Maka 22 ditambah 7 nilainya adalah 20. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah membahas tentang definisi dan juga konsep dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang persamaan nilai mutlak, Bapak ingatkan lagi untuk definisi dari nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak di sini ada untuk A bilangan real, maka akan ada dua penyelesaian. Yang pertama, dia akan bernilai positif A untuk A-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif A untuk A-nya itu lebih kecil dari 0. Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk di contoh soal yang pertama untuk persamaan nilai mutlak. Nah, jadi di sini ada contoh soal yang pertama untuk persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, contoh soal yang Bapak berikan di sini adalah nilai mutlak dari X ditambah dengan 6 sama dengan 5. Nah, sesuai dengan definisi dari nilai mutlak, maka nilai mutlak itu punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah dia akan bernilai positif dan yang kedua itu dia akan bernilai negatif. Nah, untuk yang bernilai positif kita tuliskan X ditambah dengan 6 sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 5 dikurangi dengan 6. Jadi angka 6-nya itu pindah ke sebelah kanan. Tadinya positif, kemudian kalau berpindah ke sebelah kanan jadi negatif. Nah, 5 dikurangi dengan 6 itu nilainya adalah negatif 1. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Itu untuk yang bernilai positif. Nah, bagaimana kalau misalkan yang bernilai negatif? Nah, kalau bernilai negatif, maka di depannya ada negatifnya. Jadi kita tuliskan negatif, buka kurung, X ditambah dengan 6, tutup kurung sama dengan 5. Negatif dikali X itu jadi negatif X. Negatif kali positif 6 jadi negatif 6. Nah, kita tuliskan kembali negatif X. Kita tuliskan lagi negatif X sama dengan 5 ditambah dengan 6. Nah, negatif 6 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, nah tadinya negatif, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan akan menjadi positif. Nah, maka negatif X sama dengan 5 ditambah dengan 6. Lalu, kenapa di situ X-nya sama dengan negatif 11? Nah, 5 ditambah dengan 6 itu nilainya adalah 11. Kemudian, kalau 11 dibagi dengan negatif 1, maka hasilnya akan menjadi negatif 11. Nah, negatif 1 itu dapat dari mana? Nah, ini di depan X itu ada angka, yaitu angkanya adalah angka 1. Cuman angka satunya di sini tidak ditulis. Ya, jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak X ditambah dengan 6 sama dengan 5 adalah negatif 1, negatif 11. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama untuk persamaan nilai mutlak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas contoh soal yang pertama, sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua untuk persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini ada nilai mutlak dari X dikurangi dengan 3 sama dengan 2014. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tentang definisi dari nilai mutlak, itu akan ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah dia akan bernilai positif dan yang kedua dia akan bernilai negatif. Nah, untuk yang bernilai positif, maka kita bisa tuliskan X
dikurangi dengan 3 sama dengan 2014. Nah, selanjutnya negatif 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena dia tadinya negatif 3, maka kalau kita pindahkan ke sebelah kanan itu akan bernilai positif 3. Nah, jadi X sama dengan 2014 ditambah dengan 3. Nah, kalau 2014 ditambah 3 itu maka hasilnya adalah X sama dengan 2017. Nah, jadi untuk yang bernilai positif X-nya itu sama dengan 2017. Nah, sekarang untuk yang bernilai negatif, maka X sama dengan negatif buka kurung X dikurangi dengan 3 tutup kurung sama dengan 2014. Nah, kita selesaikan dulu yang di ruas kirinya atau di sebelah kirinya. Negatif dikali X itu jadi negatif X. Kemudian negatif kali negatif 3 jadi positif 3 sama dengan 2014. Maka negatif X sama dengan 2014 dikurangi 3. Nah, kenapa dikurangi 3? Karena positif 3 pindah ke sebelah kiri itu jadi negatif 3. Nah, kemudian negatif X sama dengan 2014 kemudian dikurangi 3. Nah, 2014 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 2011. Nah, kenapa di sini kok ada negatif 2011? Nah, kita jangan lupa bahwa di depan X itu ada angka negatif 1. Maka yang tadi positif 2011 itu kita bagi dengan negatif 1. Nah, jadi 2011 kalau kita bagi dengan negatif 1 itu jadi negatif 2011. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2017, negatif 2011. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaian itu kalian bisa menuliskannya yang positif dulu baru yang negatif atau yang negatif dulu baru yang positif ya. Nah, tapi lebih baik menuliskannya itu yang negatif dulu baru ke yang positif. Itu menurut Bapak. Tapi kalau misalkan mau yang positif dulu baru yang negatif ya enggak jadi masalah, sama aja. Yang penting tergantung dari permintaan soal dan jawaban. Nah, misalkan soalnya itu bentuknya pilihan ganda, ya berarti kita harus menyesuaikan dengan pilihan ganda. Kalau misalkan jawaban 2017, negatif 2011 itu enggak ada, berarti di pilihan ganda itu mintanya dibalik. Jadi negatif 2011 dulu baru ke 2017. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita review dulu pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita sudah membahas tentang definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak itu ada dua penyelesaian. Yang pertama, nilai mutlaknya bernilai positif, yang kedua nilai mutlak bernilai negatif. Nah, kemudian untuk menentukan nilai mutlak, kita juga bisa menggunakan bantuan garis bilangan, yaitu dengan menghitung jarak atau langkah dari angka 0 ke angka yang ditanyakan dari nilai mutlak itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas tentang operasi hitung dari nilai mutlak. Nah, operasi hitung pada nilai mutlak yang dibahas untuk pertemuan yang sekarang ini adalah operasi hitung penjumlahan dan juga operasi hitung pengurangan pada nilai mutlak. Nah, kemudian yang ketiga itu kita membahas juga tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, persamaan nilai mutlak satu variabel ini kita mengacunya kepada definisi nilai mutlak. Jadi nanti ada dua penyelesaian juga, ada penyelesaian nilai mutlak yang berbentuk positif dan ada juga penyelesaian nilai mutlak yang berbentuk negatif. Nah, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih juga sudah menyimak dan menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami serta mudah-mudahan video pembelajaran ini membantu kalian dalam memahami materi nilai mutlak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan ketika Bapak menjelaskan atau banyak kata-kata yang
kurang pas atau ambigu di telinga kalian, semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan kalau misalkan ada kritik atau saran, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.